Rekap hasil pertandingan ASEAN di leg kedua, mulianya hati Philippe Tausir usai resmi putus kontrak. Sen Patinama pasang badan bungkam Don Van Hau, ranking FIFA Timnas Indonesia lewati Timnas Malaysia. Sejarah Coach Sintayong terbentuk, sang profesor tuai pujian Coach Sintayong. Kronologi gol berkelas Ragnar Oratmangun, J.I.C.S tampil maksimal. Justin Hapner beri sindiran, momen Nathan Chuawon, Omili Witan Sulaiman. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wakil ASEAN pertama yang bertanding adalah Timnas Filipina. Mereka berhadapan langsung dengan Timnas Irak di kandang mereka. Sebelumnya di matchday ketiga ini Filipina tampil apik, di mana mereka hanya kalah 1-0 di markas Timnas Irak. Alhasil Timnas Filipina diyakini bisa memberikan perlawanan sengit saat bermain di kandang sendiri. Namun apa daya, justru Filipina kalah telak di depan pendukung mereka sendiri. Ia kalah dengan skor akhir 5-0. Tentu kekalahan ini membuat Filipina menjadi juru kunci di grup F. Wakil ASEAN berikutnya yang bertanding adalah Timnas Singapura. Mereka berhadapan langsung dengan Timnas Cina. Di matchday ketiga, Singapura mampu menahan Timnas Cina dengan skor akhir 2-2 di kandang mereka. Namun kali ini lain cerita, saat berhadapan dengan Cina di leg kedua, Timnas Singapura kalah telak dengan skor akhir 4-1. Alhasil Singapura kini menjadi juru kunci di grup C. Pertandingan wakil ASEAN berikutnya yaitu laga Timnas Thailand. Mereka berhadapan dengan salah satu tim terbaik di Asia saat ini yaitu Korea Selatan. Jika Timnas Thailand sanggup menahan imbang Korea Selatan di matchday ketiga lalu, mereka justru menanggung malu saat berjamu Korea Selatan di markas mereka, di mana tim Gajah Perang kalah dengan skor telak 3-0. Wakil ASEAN berikutnya yang bertanding di matchday keempat adalah Timnas Malaysia, di mana Timnas Malaysia berhadapan langsung dengan Timnas Oman di Bukit Jalil. Di laga ini, Timnas Oman berhasil mengalahkan Timnas Malaysia dengan cara yang sangat menyakitkan, di mana Timnas Oman menang 2-0 atas Harimau Malaya. Kedua gol Oman tercipta di penghujung babak pertama dan penghujung babak kedua, sehingga saat itu Malaysia tidak punya kesempatan untuk memberikan reaksi atas gol-gol Timnas Oman tersebut. Sementara pertandingan dua wakil ASEAN yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam bertemu di grup F. Di laga ini, Timnas Vietnam yang menjadi tuan rumah, namun asuhan Philippe Tausir dipermalukan oleh Timnas Indonesia dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini tentu membawa skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara di bawah Timnas Irak. Federasi Sepak Bola Vietnam resmi memecat Philippe Tausir usai kekalahan beruntun Timnas Vietnam. Keputusan pemecatan itu terjadi setelah Timnas Vietnam kalah dari Timnas Indonesia di Stadion Maidin Hanoi Selasa kemarin. Pemecatan itu membuat Federasi Sepak Bola Vietnam harus membayar kompensasi, mengingat ada sisa kontrak sekitar 30 bulan. Dikutip dari halaman The Tau 247, maka kompensasi yang harus dibayar oleh Federasi Sepak Bola Vietnam adalah sebesar 1.680 juta dolar AS, atau sekitar lebih dari 26 miliar. Namun ternyata Federasi Sepak Bola Vietnam tak perlu membayar sampai 26 miliar. Dikabarkan Philippe Tausir setuju untuk rencana pemutusan kontrak itu dan Federasi Sepak Bola Vietnam tak perlu membayarkan kompensasi sebesar itu, di mana Federasi Sepak Bola Vietnam akan membayar kompensasi sebesar gaji Tausir beberapa bulan saja. Dana tersebut pun disetujui oleh Philippe Tausir. Punggawa Timnas Indonesia, Sen Patinama disebut pasang badan menyindir pemain asal Vietnam yaitu Don Van Hau. Sindiran tersebut disampaikan Sen Patinama atas komentar Van Hau yang mengatakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya level Asia Tenggara. Komentar Van Hau itu pun langsung direspon Sen Patinama di media sosial Instagram pribadinya usai Timnas Indonesia menang telak atas Timnas Vietnam. Pron Indonesia, tulis Sen Patinama pada Instagram story unggahannya. Sen Patinama sendiri diketahui tengah absen membela Timnas Indonesia karena mengalami cedera ketika berlatih bersama Cas Event. Karena itu, Coach Sintayong tidak memanggil Sen Patinama.
Coach Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia mencetak 3 sejarah besar di sepak bola internasional. Tentu 3 sejarah timnas Indonesia bersama Coach Sintayong ini perlu kita ulas. Yang pertama, timnas Indonesia menang di Hanoi setelah 20 tahun terakhir. Timnas Indonesia sukses mengakhiri kutukan 20 tahun tak pernah menang di Stadion Maidin Hanoi, di mana stadion tersebut adalah markas timnas Vietnam. Ya, dalam pertandingan itu, timnas Indonesia membantai timnas Vietnam dengan skor akhir 3-0, di mana diketahui timnas Indonesia terakhir kali menang atas timnas Vietnam di Hanoi pada 11 Desember 2004. Yang kedua, Coach Sintayong membawa 3 timnas Indonesia lolos Piala Asia. Ya, diketahui Coach Sintayong membawa 3 timnas Indonesia lolos Piala Asia, di mana Coach Sintayong membawa timnas senior, timnas U20 dan timnas U23. Tentunya hal itu memang tidaklah mudah terjadi, namun sang pelatih kini berhasil membuktikannya. Yang ketiga, Coach Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ya, Coach Sintayong berhasil mencetak sejarah membawa timnas Indonesia lolos pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia pada edisi 2023 lalu. Meski akhirnya langkah timnas Indonesia itu terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023, namun racikan Coach Sintayong lah yang bisa membawa ke sistem gugur tersebut. Pemain bintang timnas Indonesia, Tom Hye kini mendapatkan pujian dari Coach Sintayong setelah timnas Indonesia membantai timnas Vietnam, di mana dalam laga semalam Tom Hye dan Ragnar Oratmangun menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong pun memberikan pujian kepada Tom Hye atas penampilannya yang sangat berlian. "Saya sangat puas atas performa Tom Hye," ujar Coach Sintayong. Dalam pertandingan itu, Tom Hye memperlihatkan kinerja yang luar biasa di lini tengah timnas Indonesia. Dia berhasil mengatur tempo permainan, memberikan umpan-umpan penting dan mencetakkan 1 assist dalam pertandingan tersebut. Jay Itzes pun membawa Indonesia unggul 1-0 di menit ke-9 berkat assist dari Tom Hye. Ragnar Oratmangun sukses mencetakkan debut indah bersama timnas Indonesia. Ia berhasil mencetak gol ke gawang timnas Vietnam dan proses terjadinya pun terbilang spektakuler. Kehadiran Ragnar Oratmangun dalam tubuh skuad Garuda kini menjadi angin segar di tengah krisis kebugaran pemain timnas Indonesia seiring sejumlah pemain yang jatuh sakit. Coach Sintayong pun langsung menurunkan Ragnar sebagai pemain inti. Rakyat kemudian membayar penuh kepercayaan Coach Sintayong di laga melawan timnas Vietnam semalam, di mana ia sukses mencetak gol di menit ke-23. Setelah menerima bola dari Nathan Chuaon, Ragnar lalu memutuskan menerobos ke kotak penalti timnas Vietnam. Ada total 4 pemain yang mencoba mengepung Ragnar Oratmangun, namun ia bisa dengan cepat lolos dari sergapan 4 pemain tersebut. Begitu tiba di kotak penalti, Ragnar sejatinya tidak dalam sudut tembakan yang ideal, di mana posisinya saat itu berada di sisi kanan gawang dan sudut tembakan yang ada terbilang cukup sempit. Namun Ragnar dengan dingin melepaskan tembakan itu lewat kaki kirinya. Bola tembakan Ragnar pun meluncur deras mendatar dan tak bisa dibendung oleh Philipp Nguyen. Warganet kini menyoroti momen ketika Witan Sulaiman disebut kena omel oleh Nathan Chuaon di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam, di mana timnas Indonesia berhasil membantai timnas Vietnam di Stadion Maidin Hanoi. Anak asuh Coach Sintayong menang dengan skor akhir 3-0. 3 gol tersebut dicetak oleh Jay Itzes, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Tentu ini menjadi catatan apik bagi skuad Garuda. Nah, di balik kemenangan ini ada momen menarik ketika Nathan disebut mengomeli Witan Sulaiman. Memang terlihat pemain Bayangkara FC itu seperti diinstruksi oleh bek kiri SC Heerenveen. Momen tersebut lantas menjadi sorotan warga tanah air. Banyak yang mempertanyakan bahasa apa yang dipakai Nathan Chuaon saat disebut mengomeli ke Witan Sulaiman. Namun di balik itu semua, Nathan Chuaon dan Witan Sulaiman sudah berhasil tampil memuaskan bagi timnas Indonesia, di mana mereka berdua mampu mengantarkan skuad Garuda meraih kemenangan kesekian kalinya atas timnas Vietnam. Jay Itzes menjadi salah satu pencetak gol kemenangan timnas Indonesia di kandang timnas Vietnam, di mana 2 laga awal ini menjadi bukti bahwa Jay Itzes memang pemain yang patut kita apresiasi tinggi. Ya, Jay Itzes menjadi starter kala timnas Indonesia melewat ke markas timnas Vietnam, di mana Itzes berduet dengan Nathan Chuaon di lini belakang. Tercatat Jay Itzes pun membuka keunggulan timnas Indonesia pada menit ke-9 ketika menanduk bola kornel dari Tom Hye. Gol itu membuat permainan timnas Indonesia lebih lepas dan timnas Vietnam pun semakin tertekan. Ya,
kali ini Jesus tak cuma piawai mengawal pertahanan Indonesia dari kebobolan, akan tetapi ia juga bisa membuat gol. Jai begitu disiplin dalam menaja area, serta mampu memaksimalkan tinggi 191 cm itu untuk memenangi duel udara. Timnas Indonesia sukses menjadi tim Asia Tenggara yang paling melejit di ranking FIFA per bulan Maret 2024 ini usai mengantongi 2 kemenangan beruntun atas Timnas Vietnam. Kemenangan tersebut sangatlah berarti bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA, di mana Timnas Indonesia menambah 30.03 poin di ranking FIFA terkini. Torehan tersebut membuat Timnas Indonesia naik 8 strip di ranking FIFA. Skuad asuhan Coach Sintayong itu juga diprediksi akan melewati 2 pesaing berat lainnya di Asia Tenggara, yaitu Timnas Filipina dan Timnas Malaysia. Justin Hubner menampilkan unggahan bernada sindiran usai Timnas Indonesia menghajar Timnas Vietnam Selasa kemarin. Ya, Justin Hubner tercatat menjadi salah satu pemain yang bermain sejak awal pertandingan. Ia tampil cukup solid hingga akhir laga. Bagi Justin Hubner, melalui unggahan di Instagram pribadinya, laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 itu adalah pekerjaan yang enteng. Ya, di mana Hubner menampilkan foto grafis hasil akhir pertandingan Vietnam versus Indonesia dengan imbuhan tulisan serta emoji bertuliskan pekerjaan enteng. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.